Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, hidayah bagi manusia. Wabayinati minal huda, dan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan hidayah, wal furqan, dan pembeda. Kami singkat menjadi HP. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai hidayah dan pembeda. Tadi kata Pak Gofur sama istri di Palem itu hujan deras. Kalau turun hujan deras, sederas-derasnya, andai kata kok tidak keluncung, enggak basah, berarti dia termasuk manusia plastik. Ngerti maksudnya? Jelas-jelas bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Deras sekali. Kok enggak terimbas Al-Quran berarti sungguh terlalu. Disuruh puasa, betul-betul puasa dalam rangka untuk fitri, agar la yamassuhu illal mutahharun, agar cahaya Al-Quran itu menyentuh hatinya, atau mungkin menyentuh lesannya, termotivasi untuk membaca Al-Quran, menyentuh pikiran dan hatinya untuk merenungkan, mentadaburi Al-Quran. Jadi kok tidak terpanggil dekat dengan Al-Quran, berarti puasanya, Ramadannya itu enggak ngefek. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jawab, apakah hanya untuk Rasul? Tidak. Lailatul Qadar diturunkan, apakah hanya untuk Rasul? Kalau hanya untuk Rasul, buat apa Quran? Buat apa dikaji? Ya untuk kita. Masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Al-Quran turun di bulan Ramadan, pasti. Al-Quran turun di bulan Lailatul Qadar, pasti. Al-Quran turun di alam semesta, pasti. Tapi apakah Al-Quran itu turun ke hati kita? Belum pasti. Kenapa? Tergantung bersih dan kotornya. Mukjizat Al-Quran. Jadi hari-hari akhir ini temanya Nuzulul Quran, Nuzulun Lailatul Qadar, Nuzulu Parsel, Nuzulu THR, wa Nuzulu Rizki yang tidak disangka-sangka atau solusi yang tidak disangka-sangka. Tadi saya merasakan pas sholat isya, terawih dan witir, ada doa orang tua. Kenapa Bu Tuti? Karena saya kemarin jadwal di Cinggu, habis ke Cinggu silaturahim ke Bapak. Minta doa. Tembus di sholat ini tadi. Ya Allah. Allah boten sare. Pamangka yarju liqa arabi falyamal amalan sholihah. Kalau hati kita itu terkonek dengan Allah dan Rasul, itu pasti ada amalan yang barusan kita kerjakan. Terutama yang paling dasar itu ridhollah fi ridhol walidain. Itu langsung tembus itu. Karena Allah dengan orang tua itu bersanding. Anis kurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku Allah dan bersyukurlah kepada orang tua kita. Nanti ruh kita ilayya. Kepadaku kata Allah al-masiru kembali.
habis silaturahim dengan orang tua, tolong cek rohani kita. Insya Allah mampu bersanding dengan Al-Quran, mampu bersanding dengan Rasul. Inna hadal Qur'ana ma'dubatullah. Quran itu hidangan Allah. Dari kata hidangan Allah, ternyata imam, lihat, imam dan ustadz dan kiai ketika menjelaskan Quran, itu talking Quran, talking ilmu. Sebelum kajian seperti ini kan saya mengkonsep, menulis di laptop, talking jenengan tinggal enak itu, ngono mah itu, nguantuan, masyaallah. Ya Allah. Jadi ustadz dan kiai itu harus mampu mengemas Quran, hadis. Itu senikmat mungkin. Kenapa? Ma'dubatullah. Quran itu hidangan. Siapakah orang yang tidak bisa merasakan makanan, sakit gusi, gigi, sariawan, atau sakit tubuh? Apalagi sakit hati. Dari sini paham. Di dalam surat Al-Isra wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Aku turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa kan? Syifaun lil mu'minina. Bagi orang yang mengimani. Wala yazidu zalimina illa khasara. Bagi orang yang teteng dedet. Itu Quran berbagi. Khasara. Merugikan. Jadi kalau ada si fulan dibaca Al-Quran kok teriak-teriak muntah-muntah berarti di dalamnya saya itu kalau mendengarkan Al-Quran kepalaku pusing. Berarti ada setannya perlu diruqyah. Tapi kalau hatinya itu tenang, bahagia, nyaman berarti mukmin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Tolong pelajari hidangan Qur'annya Allah itu semampumu. Semampumu ini bukan berarti seenaknya, harus maksimal. Mastata'tum. Mastata'tum. Dan tidak boleh merasa puas. Inna hadal Qur'ana hablullah. Sungguh Quran itu talinya Allah. Wan nurul mubin, cahaya yang terang benderang. Wasyifaun nafi, obat yang manfaat mujarab. Ismatun liman tamassaka bihi, perlindungan bagi orang yang berpegang teguh kepadanya. Wa najatun liman tabi'aka, keselamatan bagi orang yang mengikutinya. La yazighu fayasta'tibu, ia tidak pernah menyimpang hingga harus dicela. Wala ya'waju fayuqawwamu, tidak pernah bengkok hingga harus diluruskan. Wala tangqadi ajaibuhu, tidak pernah habis keajaiban rahasia-rahasianya. Wala yakhlaku an kasratir riti, dan tidak pernah bosan karena banyak ayat-ayat yang diulang. Fatluhu, bacalah Quran, kajilah Al-Quran. Fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi bikulli kharfin asra hasanatin. Karena Allah akan mengganjar orang yang membacanya setiap huruf berapa? 10 kebaikan. Amma inilah aqulu alif lamin. Aku tidak berucap bahwa alif lamin, akan tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Motivasi seperti kayak gini loh, jarang dan masih ada hamba yang belum tergerak untuk membaca atau mengkaji Al-Quran. Apakah ada selain Al-Quran yang punya mukjizat?
punya kehebatan, punya kesaktian seperti ini. Tidak ada. Ya Allah, semoga ini tidak hanya sebagai ilmu, tapi menjadi pengalaman. Satu, Al-Quran itu tali Allah. Kalau kita dalam sholat, membaca Quran yang temenan dohir batin. Kalau kita dalam sholat, jadi makmum, mendengarkan Al-Quran dohir batin, maka itu connecting kepada Allah yang sangat kuat. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Lewat sir Quran itulah nanti hati kita terkonek. Agak dipahami? Kalau sudah terkonek, persis seperti lampu terkonek wa nurul mubin. Maka gimana Bu Tuti? Masih bisa diajak mikir? Lampu itu kalau terkonek kabelnya wa nurul mubin. Kalau sudah nurul mubin wasifaun nafi, maka akan terobati. Dan pegangan teguh bagi orang yang memegang dan menyelamatkan. Masya Allah. Kemudian ada nomor 9 ini yang menarik. Tidak akan pernah bosan dengan pengulangan-pengulangan ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surat Ar-Rahman diulangi berapa kali? 31 kali. Itu bagi yang tidak punya dimensi rohani, pasti bosan. Contoh, Al-Fatihah itu kan dibaca berulang-ulang setiap rakaat. Kalau tidak ada dimensi, membosankan. Saya loh sudah ngamalkan surat Al-Ikhlas sekian tahun. Kata-kata sudah, itu sudah terhijab. Tawaf 7 kali berulang-ulang, sa'i 7 kali berulang-ulang. Sesuatu yang berulang-ulang kalau tidak ada dimensi itu membosankan. Jenengan berangkat umroh haji dengan berangkat sholat ke masjid itu hawane seneng di. Kenapa umroh? Jarang. Jenengan itu menunggu bulan purnama apa matahari? Kenapa? Jarang 1 bulan sekali. Kalau matahari, akhirnya saya curiga, sampean itu nunggu suami apa nunggu istri? Apa enggak pernah nunggu? Ternyata seseorang dilihat cantik dan ganteng itu kalau baru melihat. Iya, nanti kalau dilihat seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya, biasa. Ternyata ada orang baru, luar biasa. Ya Allah, baik. Kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, tidak bisa dipisahkan dengan Gua Hira. Dan Gua Hira itu ada di Jabal Nur, disebut Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu bercahaya. Kenapa percaya? Imbas cahaya Rasulullah di dalam gua. Dan imbas cahaya Al-Quran surat Al-Alaq. Sehingga disebut Jabal Nur. Luwong gunung aja percaya kok. Kita yang baca Al-Quran gak percaya. Sungguh, kenapa si fulan baca Quran kok tidak percaya? Tadi kita baca surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Ada misbah itu perlu dikaji. Misbah itu lampu. Lampu itu tidak akan nyala kalau tidak ada kabel yang terkonek. Bacaan Al-Quran sebatas di lesan itu kurang menerangi. Sholat dan zikir kalau tidak masuk ke dalam hati. Wong ayatnya jelas kok. Wong misbahnya itu di dalam sudur kok. Allahu nurus samawati wal ard
Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Misbahnya itu di dalam dada dan saklarnya di situ. Kalau kita berusaha memasukkan maka terang benderang, maka akan terang benderang. Baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut namamu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dia Allah yang telah mengajari dengan menulis. Kalau kita rajin menulis, pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Allamal insana ma lam ya'lam, Allah akan mengajari manusia yang menulis dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ada nggak kaitannya surat Al-Alaq sama Al-Qadar? Buktinya urut setelah Al-Alaq, Al-Qadar. Berarti ada relevansinya. Karena Al-Alaq ini termasuk Lailatul Qadar. Rasul ketika pertama kali mendapatkan wahyu seperti ini, ingat selama-lamanya? Bahkan beliaunya wafat diwariskan kepada umatnya. Itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam, tapi nilai kemuliaan melebihi 1000 bulan. Kita tadi pas sholat isya terawih witir itu ada suasana 2S. Apa? Campur aduk antara senang dan sedih. Senangnya mau Syawal, sedihnya Ramadan. Ya, pergi. Persis seperti suasana kekasih dengan kekasih mau pisah. Persis seperti suasana suami istri yang jatuh cinta mau pisah. Marinir, suami istri pisah, mau ke Papua. Taruhannya apa itu? Nyawa. Sedih. Campur aduk, 2S, senang dan sedih. Kita tadi merasakan itu, antara senang dan sedih. Kata Allah, jangan sedih. Tak kasih suasananya, tapi kamu akan teringat selama-lamanya. Jadi aneh ada si fulan, suasana Lailatul Qadar baru setahun sudah lupa. Aneh, suami istri 1 tahun pisah. Mungkin gak tukar cincin kayak. Saking melaratnya mungkin. Guyon-guyon. Jadi Lailatul Qadar itu kayaknya tukar cincin. Pisah dengan kekasihnya, lihat cincinnya sama dengan lihat, ya. Apa yang saya maksud cincin? Ketika malam Lailatul Qadar, khususnya di antara hari-hari Ramadan, dikado cincin pembelajaran apa? Ngono loh maksudnya. Ada kenangan rizki yang tidak disangka-sangka apa? Ada kenangan takdir yang happy ending apa? Dari sekian ini sudah turun takdir-takdir itu. Masuk kono blas ki nemen Masya Allah. Kita aja butuh dikirim parcel berkali-kali. Ya Allah, tadi aja saya disentuh oleh Allah lewat kafi. Diimami kafi sambil muroja. Seneng sekali, kayaknya sepele. Tapi itu Lailatul Qadar saya. Tembus kepada anak, yaitu nak yang maksudnya apa itu? Silakan di murojaah, lewat sholat, gak usah panjang-panjang, 3 ayat atau 4 ayat. Terus lagunya tartil. Kan gaya murojaah biasanya kan kecepatan. Hafid itu kalau nggak cepet itu biasanya lupa. Apa mana sampean ngomong pelan lupa, cepet lupa.
Susah wong-wong kapal iki susah, cepet, lupa, pelan. Ya Allah. Jadi ternyata saya pernah membaca bukunya Profesor Dr. Quraisyihab, makna dari Lailatul Qadar secara harfiah. Sesuai dengan harfiah Qadar itu sebuah ketentuan takdir manis yang menyentuh hati kita, kejutan atau surprise. Kita tidak bisa bayangkan bahagianya Rasulullah ketika di Gua Hira mendapatkan ayat-ayat cinta itu seperti apa. Dan disertai dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun tanpa terkecuali Ruhul Kudus, malaikat Jibril mengatur masalah-masalah hambanya dengan izin Tuhannya. Ada yang mengartikan Amr di sini adalah Amruddin. Dan suasananya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Suasananya itu damai sampai terbitnya fajar. Nah, tolong perdalam jenengan mau tak suasana Lailatul Qadar hanya sampai subuh. Kalau hanya sampai subuh berarti 2 hari sudah hilang. Mintalah abadan abada. Mintalah suasana salam. Nah, kata salamun ini nyambung kepada doa zikir setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Tadi nyambung ayat yang kita baca, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi suasana Lailatul Qadar itu suasana hati yang salam. Nyambung Bu Anis ke Yasin yang jenengan baca. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Apa enggak enak Mas Wandi? Hambaku, kamu dapat salam dari Allah. Hambaku, kamu dapat salam dari Rasulullah. Presiden loh, delei sampean salam. Seneng gak kira-kira? Seneng ya? Ya melalui perantara malaikat itu membawa salamnya Allah dihembuskan ke dalam dada kita. Salamun. Jangan hanya diartikan sampai fajar saja. Wong atasnya tadi itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maaf, pernikahan itu kan ingat selama-lamanya sih. Ya, kalau Rasulullah mewariskan Al-Quran, mewariskan hadis. Kalau kiai ulama itu terkadang Lailatul Qadarnya berupa buku, berupa pesantren, masjid, karya jariahnya, kadang sumur. Siapa itu? Nabi Ismail sama Sayyidah Hajar kan mewarisi apa itu? Air sumur Zam-Zam. Kira-kira nanti kita mati mewariskan apa? Hutan. Mewariskan apa? Lailatul Qadar kita itu apa yang kita wariskan? Makanya visi dan misi Pondok Al-Khusu adalah mencetak generasi kosiin dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa atau khalifah di muka bumi. Al-Quran hanya turun ke dalam hati. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiyan masani taqsa'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Tanda cahaya Al-Quran dimasukkan ke dalam hati jiwa kita. Satu, merinding bergetar kulit dan daging.
2, hatinya lembut, dingin dan sejuk. 3, tersungkur dan sujud. 4, menangis. 5, dada lapang dan lega. Bagi jamaah sholat khusyuk ini sudah biasa. Apalagi pas Ramadan, apalagi pas 10 terakhir harus dicari. Ya, harus dicari. Lihat bagian ini, nuzulul Quran. Turun di 17 Ramadan. Turun di bulan Ramadan. Turun di malam Lailatul Qadar. Maaf, turun di 10 yang ketiga. Turun di malam ganjil, turun di malam Lailatul Qadar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah nuzulul Quran fi qalbi? Apakah cahaya Al-Quran itu sampai menyentuh ke hati? Tidak akan menyentuh kalau tidak la yamassuhu illal mutahharun. Kita baca bersama-sama. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afabihadzal hadithi antum mudhinun. Rasakan. Sungguh Quran itu bacaan yang sangat mulia. Berada di Lauhul Mahfud yang terpelihara. Tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Saya mengartikan ini malaikat. Dalam ilmu fikih, dulu sekarang nggak ada. Quran dulu, ya Bu Anis ya betul. Quran dulu punggung Quran itu loh. Ini loh. Itu pasti ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Menurut Imam Syafi'i nggak boleh menyentuh dan membawa kalau tidak punya wudhu. Dalam level ilmu fikih. Dalam ilmu hakikat makrifat, cahaya Al-Quran nggak bisa masuk kalau tidak suci, zahir, dan batin. Bacaan Al-Quran yang merinding dan bergetar itu diturunkan Allah tanzilum mirrabbil alamin. Berkali-kali kami sampaikan, kami ketika ngimami biasanya rakaat pertama itu masih kosong, masih mencari sinyal, masih adaptasi. Nanti ketika rakaat kedua sudah ada muatan uluhiyahnya. Oh ini mulai dialiri. Itu maksudnya tanzilum mirrabbil. Kadang rakaat kedua ya Mas Bri itu masih kosong juga. Gak tahu rahasia tanzilum mirrabbil alamin. Paham maksudnya? Jadi bacaan Al-Quran itu ada dua. Baru bacaan kita. Yang kedua, Gusti bacaan yang sudah ditempeli Allah. Ono merindingi, ono resonansinya, ada getarannya. Biasanya yang baca itu sudah mulai terasa. Ini sudah indah sekali bacaan itu kalau sudah ditempeli Allah itu indah. Saking indahnya sampai bahwa Quran itu nyanyian surga. Quran itu nyanyian surga. Kemudian ini Bu Anis, ini penting. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Maksudnya begini, halah saya sudah tahu kok. Kemarin saya kaji. Itu kena afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Jadi samudra ilmu Quran itu jangan dibatasi dengan ilmu pemahaman kita sekarang. Biarkan Allah itu mengucuri baru. Ini afa bihadzal hadis ya antum mudhinun. Ini kira-kira kena enggak? Jenengan jadi makmum, diimami sama fulan. Alah, kena, kena ini. Kena ini. Halau diimami itu aja kok.
Saya biasanya berlatih ketika tidak khotib menjadi makmum, itu harus rendah hati. Walaupun ayat yang disampaikan dalilnya sama, saya sudah tahu. Harus rendah hati. Nanti tiba-tiba itu bercucuran air mata. Ini pentingnya rendah hati, pentingnya umi. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Tadi mukjizat Al-Quran adalah tidak pernah membosankan walaupun diulang-ulang. Di pondok ini kan juga ayatnya kadang diulang-ulang, tapi nggak pernah bosan. Tapi saya nggak tahu jenengan bosan apa enggak. Hati tersambung dengan Al-Quran. Kalau baca Al-Quran dan zikirnya, binafsika dari jiwa. Tadarruan rendah hati. Wa khifatan rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asal. Tidak dengan suara keras. Wala takum minal ghafilin dan tidak melamun. Baru ketemu mukjizatnya sir merinding bercucuran Al-Quran. Berapa syarat ini? 5. 1, dengan jiwa. 2, rendah hati. 3, rasa takut. 4, 5, tidak melamun. Yang sering terjadi ini ngelamun enggak? Tidak sedang ngelamun, turu ngiler ngantuk. Nah, ini tip membaca Al-Quran harus dengan umi merasa bodoh dan rendah hati. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ini aslinya pernyataan malaikat ketika merasa dirinya layak untuk menjadi khalifah di bumi, ya. Kita gunakan maha suci engkau ya Allah, kami tiada ilmu, mengosongkan ilmu supaya diisi kecuali engkau mengajari kami. Engkau maha tahu dan maha bijak. Di sini ada kata auzid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan sakila. Al-Muzammil 45. Biar lengkap tolong dilihat ini. Mari kita baca ya. Tadi di awal Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ada yang turunnya Al-Quran baru bacaan, bagus. Ada yang turunnya Al-Quran sudah tadabbur, bagus, lebih meningkat. Ada yang turunnya Al-Quran baru kaligrafi, apa itu? Tulisan api-apian. Ya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النار سبحا طويلا. Semoga malam hari ini Lailatul Qadar kita. Tidak ada bedanya kekasih dengan kekasih, malam ganjil dan malam genap. Masa ada kekasih sepurone yo, saiki malam genap, cintaku berkurang. Itu masih membeda-bedakan antara malam genap sama malam ganjil. Wahai orang yang berselimut, Muhammad. Dulu ditujukan kepada Nabi Muhammad, sekarang kepada kita. Bisa diartikan selimut kasur, bisa diartikan selimut kelopak mata. Apa itu? Ngantuk. Qumil laila illa qalila, dirikan sholat malam walaupun sedikit, walaupun 1 rakaat, apa? Witir
dua salam, dua rakaat atau satu salam. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuh atau lebih sedikit. Boleh setengah malam, boleh sepertiga malam. Kalau sholat malam, tolong bacaan Qur'annya itu yang panjang-panjang. Karena apa? Sendiri. Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Yang tartil, yang enak. Jangan kebalik. Dadi imam dowo, sholat dewi. Jadi imam Yasin. Sholat sendiri. Inna a'toinaka. Kebalik, yang betul adalah ketika sendiri puaskan panjang-panjangkan. Ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Di sini ada yang mengartikan bacalah Al-Quran dengan tartil dan pelan-pelan hayati supaya turun ayat yang kelima. Inna sanulki alaika qawlan saqila. Sesungguhnya aku akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ada yang menjelaskan seperti ini. Ini, orang yang istiqomah sholat tahajud itu biasanya dianugerahi qolan sakila. Kalau ngomong itu gampang makjleb. Ada yang mengartikan seperti ini. Oke. Ada yang mengartikan tadi awal kita sholat sendiri itu bacaan kita belum direspon Allah. Nanti kalau sudah direspon Allah, itu mulai antep. Itu antep ngantuk Ibu Anis. Itu antep ngantuk ya, tapi antep dirungokno iku langsung jelek, jelek, jelek. Paham dari sini? 4 bacaan kita, 5 sudah ditempeli Allah. Paham? Ya, nanti Mas Pri bagian menjelaskan di musolanya, Mas Wandi. Mari jadi imam besar di musolanya Mas Wandi. Harus estafet dong, masuk sukanan terus. Ya, kalau sudah dibimbing Allah bacaan itu, pasti sholat malamnya mengesankan. Inna nasi'atal laili, sungguh sholat malam, asyaddu wa ta'awwa aqwamu qila. Bacaan yang mempesona, menyentuh hati, dan mengesankan. Ada yang tanya gini, saya Ustadz, kalau tahajud itu masih diselimuti ngantuk. Durung ketemu iki berarti. Paham Bu Tivi? Terus gini aja, jangankan sholat malam. Kita bangun malam itu kan kadang enak, kadang nggak enak. Berapa alarm kita bunyikan, kita matikan tidak sadar. Tapi suatu saat pernah bangun itu ngantuknya biar. Saya bangun Ustadz masih ngantuk, wis melebu jeding ya. Sholat malam itu kadang biasa, kadang terkesan. Dari hari per hari sholat raweh, itu kan beda-beda kan kesan. Dan tidak bisa dibuat-buat. Buka juga sama, terkesan dan tidak terkesan. Ya, kalau sudah ada sentuhan Allah, inna nasyi'atal laili hiya asaddu wa ta'awwa aqwamu qila. Di sini saya analogkan, ada enggak kekasih ketemu kekasih ngantuk? Tidak ada. Namanya begadang. Begadangnya orang mukmin dengan Allah ya sholat tahajud itu. Di sana ada tandingan warkop, di sana ada tandingan dugem, ada tandingan alun, al-gapleu wal dumino. Itu juga tandingan. Kira-kira seharusnya lebih asik mana bersama Allah apa bersama setan? Kalau bersama setan itu mata gurur. Jenengan sekarang saya ajak mikir ya. Kita sering pulang pengajian itu Mas Wani. Di situ loh jam 12 malam. Itu mancing.
batin saya, boyo nak turu. Ternyata dia jawab, sampai nggak ngerti alamku. Aku yang duwe kesenengan di balik iki. Ada di pintu gerbang itu catur, beli kayu ini. Ada asiknya enggak? Asik daripada sholat, ini dua arah kok. Itu kan sholat satu arah, ini dua arah ini. Masuk main catur, padahal itu kayu dipecicili. Masa bersama Allah kalah. Sering saya katakan, ngisin-ngisini Gusti Allah ya. Bermesraan bersama Allah kok kalah dengan setan. Kalau bersama setan kan mataul gurur, kesenangannya itu menipu. Dan ayat yang ketujuh itu menjelaskan energi sholat malam itu seperti cahaya untuk kesibukan siang hari. Innalaka finnahari sabahan tawila. Sungguh kamu pada siang itu sibuk yang panjang. Kalau tidak punya cahaya sholat tahajud, nabrak. Tapi kalau punya energi cahaya tahajud, nanti siangnya loh masalah kok gampang. Diketemukan ini. Yang biasanya sholat malam dan tidak sholat malam, pasti bisa bedakan. Kalau sholat malam itu kayak siangnya itu ditoto sampai Rabbul Alamin. Tapi gak sholat malam, gak sholat malam, jin kabeh. Siangnya itu berkejinan itu. Ya Allah. Sekarang kita simpulkan, ini bagian daripada Lailatul Qadar. Ketika kita qiyamul lail, siangnya itu ketemu qadar-qadarnya Allah yang mengesankan, dan itu terkadang bisa didikte, nggak bisa. Kita sifatnya menunggu. Siang ini terjadi apa. Baik, Al-Quran ayat di dalam dada. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Al-Ankabut 49. Akan tetapi Al-Quran itu ayat di dalam dada bagi yang diberi ilmu. Bu Anis tak jamin baca ini nggak paham. Kalau belum alami. Ayat ini persis seperti kekasih surat-suratan. Nih lihat itu, pelan-pelan ya. Ini sebelum ditulis surat cinta, namanya kertas. Tujuh, kertas kosong. Awalnya kertas kosong, setelah ditulis cintanya kekasih, namanya surat. Dan ini sopo sing ganti Gusti. Yang ganti dewe. Tadi namanya kertas. Setelah ditulis namanya surat cinta. Sekarang dengan saya mikir, surat cinta itu di kertas apa di tulisannya? Tulisannya, yakin? Yakin? Sekarang tak lebih jero lagi. Surat cinta itu ditulisannya, apa no jero dodo sing nulis? Nih, paham maksudnya ini? Dari sini paham maksudnya? Ayatnya Gusti Allah, itu asli ini no jero dodo Gusti Allah. Bukan sekedar di tulisan itu. Dada dengan dada, jiwa dengan jiwa, tembus. Nah kisah enggak, surat cintanya Allah dibaca dengan lesan, kesel. Apalagi enggak punya hubungan dengan yang nulis surat. Kesel itu. Itu meremai. Bolak-balik sak jus di lembar kurang piro rere. Suatu yang tidak punya hubungan itu berat. Itu yang tidak punya hubungan itu berat. Jadi ya Allah, bimbing kami mampu membaca Al-Quran dengan dada dan hati kami. Sudah diberikan kemampuan utul ilma. Di balik bacaan-bacaan itu Mas Fri, ada ilmu-ilmu laduni. Baik zohir maupun batin. Saya itu Ustadz baca nggak paham-paham.
Kenapa? Gimana paham wong lampune gak ono? Gimana paham wong kacamata gak ono? Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, tidaklah paham membaca ayat-ayat Allah kalau dia itu dalam keadaan gelap gulita. Paham? Itu iya, buka, baca, tapi enggak paham opo karepe Gusti Allah. Saya dipahamkan Allah, pernah enggak jenengan itu mendapatkan WA nyasar? WA nyasar itu jenengan baca paham enggak? Kenapa? Karena jenengan bukan yang dituju. Tapi kalau WA ini sampai kepada yang dituju, ada pendahuluannya dan maksudnya itu paham. Makanya Bu Anis, kalau kita itu membaca Quran kok gak paham-paham, belum dipilih. Nanti tunggu 1 tahun berikutnya. Loh ini tak baca sekian tahun gak paham kok baru sekarang paham. Itu nyambung kepada surat Maryam ayat 58. Wa mimman nadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatuna qarru sujada wa bukiya. Pelan-pelan. Surat Al-Hijr ayat 87. Wa laqad ataina sab'a minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh benar-benar kami berikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang Al-Fatihah dan Quran yang sangat agung. Di sini ada keterangan haddatsana Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Quran, yang dimaksud induk Al-Quran ya sab'ul masani, yaitu surat Al-Fatihah, wal Quranul Azim, dan Al-Quran yang sangat agung. Qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatada li annaha tusanna fi kulli salatin. Kenapa Al-Fatihah disebut masani? Karena dibaca setiap sholat. Watuqra'u fi kulli rok'atin, dan wajib dibaca setiap rokaat. Wakila, dan ada yang berpendapat bi annaha maksumatun bainallahi wa bainal abdi nisfaini, karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada pembagian antara Allah dan hambanya. Apa itu? Nisfuha sanaun, satu bagian itu memuji Allah, wa nisfuha doa, dan sebagian itu doa. Ini bagian siapa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa? Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara aku dan hamba Allah. Ini bagian siapa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, dari kata bagian itu mengandung makna begini. Contoh, jenengan Yasin tahlilan. So, kabeh ku oleh berkah sampai gak oleh ya apa sedih. Hah? Apa aku gak ketok ya? Gimana rasanya? Semua dapat bagian. Ini kata bagian itu. Jadi Bu Tuti, Al-Fatihah itu pembagian antara Allah dan hamba. Kalau mendapatkan bagian, itu mendapatkan kenikmatan. Itu. Mendapatkan kenikmatan membaca. Jadi, saya jenengan itu kalau baca Al-Quran, kok tidak enak, berarti gak dapat bagian dari Allah. Walaupun tidak Al-Fatihah saja, tapi yang lainnya juga begitu. Tapi kok enak, gak kepingin mari. Itu oleh bagian itu, dan syukuri itu. Besok lagi diulangi lagi, belum tentu bisa. Sampai tak logikakan gitu. Yasin tahlil loh, kabeh oleh berkat, sampean gak oleh berkat tuh ya apa? Apa sandale wae kabeh sampean jogo. Saking murah-muringe ya Allah. Ditenono ini aku diundang mana gak teko.
Wong tekoe telat. Ya Allah. Karena ini kenapa nggak dapat bagian? Nih tolong. Nggak boleh baca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Fata'alallahul malikul haq. Allah itu maha tinggi dan maha benar. Wala ta'jal bil Qur'ani, janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Quran. Min qabli ayyukta ilaika wahyu, sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Ini dulu tingkatan Rasulullah, ini ditegur sama Allah, apalagi tingkatan kita. Pemanis pedes sukanan, dapat request 20 rakaat, ojo suwi-suwi. Aduh, marah aku. Ketika kita membaca Al-Quran tidak tergesa, lihat saya, tidak tergesa-gesa tadi, tartil sambil menunggu respon Allah. Pasti ada Rabbi zidni ilma, ono ilmu-ilmu baru. Itu berarti mendapatkan bagian. Logikanya gampang, jenengan itu kalau berangkat terlalu cepat, itulah nggak tahu kanan kiri kan. Tapi kalau misalnya jalan santai, toleh kanan kiri, ada apa, itu kan kelihatan kan. Itu disebut linuriyahu min ayatina. Saya jenengan itu kalau membaca Al-Quran, Allah itu menampakkan sir-sirnya apa tidak. Kalau menampakkan, jenengan gak ingin tergesa-gesa. Tapi kalau tidak tampak, sesuai nang mari. Ya, saya bilang kepada Mas Udin, ada orang rekreasi, satu perutnya itu sakit, mulai berangkat itu sakit. Yang lainnya nggak senang, ketawa-ketawa, gembira sebagainya. Dia sibuk sendiri sibuk. Yang dipikir apa? Nang tempat rekreasi, ketika tempat rekreasi itu nang mulai. Teman yang lainnya itu senang. Akhirnya besoknya ada tugas dari gurunya, tolong ceritakan rekreasimu. Tulisannya weteng lor. Gak akan bisa cerita. Wong dia berangkat dalam keadaan sakit kok. Betul nggak? Tapi yang tidak sakit bisa menikmati pemandangan, hewan, senang. Makanya nggak boleh sholat itu terpaksa. Gak iso cerita apa-apa. Rukukmu mau apa? Embo peteng dedet. Harus ada linuriyahu di balik macam-macam doa ruku. Ada penampakan sir-sirnya. Tadi loh mendapatkan bagian. Tano loh kabeh dapat bagian. Kemudian dia nggak dapat bagian. Ini tadi sangat mendasar sekali loh tadi loh. Bagian tadi loh. Yang surat Al-Fatihah tadi itu. Masya Allah. Baik, terakhir. Saya tanya kepada Ustadz AI. Menurut sahabat dan ulama, saya Al-Quran itu masuk ke hati itu seperti apa? Ketemulah menurut Ibnu Mas'ud yang kita Al-Fatihah setiap hari, cahaya Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor, yaitu hati yang syirik, munafik, bid'ah. Hadis riwayat Abi Hatim. Kita sekedar meneguhkan ya, betul ya. Kita berkali-kali ngomong bahwa cahaya itu tidak bisa masuk kepada hati yang kotor. Untuk meneguhkan. Ini sahabat langsung. Menurut Imam Ghazali, cahaya Al-Quran tidak akan masuk ke dalam hati yang terdapat kotoran-kotoran duniawi seperti kesombongan, riak, cinta dunia. Hati itu kalau penuh gambaran-gambaran dunia, nur gak bisa masuk. Tapi kalau kita hapus cuma 20%, masuk 20%. Nanti kalau kita bersihkan 50%, masuk 50%. Puasa itu dalam rangka membersihkan ini. Tempahan-tempahan ibadah Ramadan dalam rangka membersihkan ini.
Makanya kalau betul-betul bersih, wajib nggak hukumnya nuzulul Quran fil qalbi? Wajib. Wajib nggak hukumnya dia itu mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau bersih, wong nur Quran, nur ala nur. Tadi itu terasa banget. Gitu, rasa banget. Bahasim Asari itu rasa banget. Rasanya itu di Bali ini, Assalamualaikum ya rijalal ghaib, ya ayyuhal arwahul mudahhat. Itu saya aplikasikan di dalam tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini kalau di luar sholat doanya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardawun wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Minta dimasukkan zona orang-orang soleh dan para nabi. Jadi gini, ketika kita itu qiyamul lail, mendapatkan Lailatul Qadar, itu kan wilayahnya ruh-ruh orang soleh yang terpilih. Sesama dipilih itu kumpul enggak? Ya, Mas Bri. Tapi yang tereliminasi, ya kumpul, isot. Ya ngantuk, ya keturun, lalen, macam-macam, kumpul. Gampangannya, tamu yang sesama diterima itu kumpul nak ruang tamu. Tapi tamu yang ditolak itu non jero non luar pager. Ya Allah. Jadi sesama yang bersih al arwahu junudun mujannada. Makanya ya Allah ini susunya kok hebat sekali ya ayyuhal arwahul muqaddasa. Wahai ruh-ruh suci. Supaya suci kita disuruh baca subuhun kudusun robbul malaikati waruh. Kalau ruh suci, malaikatnya ya lebih mulia ruh suci daripada malaikat. Lebih mulia orang mukmin daripada malaikat sampai disuruh Allah, ayo rono. Kan begitu kan? Tanazzalul malaikat waruhu fiyya biizni rabbihim min kulli amr salam. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cahaya Al-Quran hanya masuk ke dalam hati yang suci, yaitu hati yang bersih dari kotoran-kotoran jiwa dan penyakit-penyakit hati. Tadi saya bacakan, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya baca itu punya niatan suci. Tanpa suci nggak bisa masuk. Tanpa suci nggak bisa masuk, minta disucikan. Ya, makanya ini nggak main-main. Baik, tolong diikuti doa sa'i antara lampu hijau. Rabbi ufir. Ini kan doa minta dosa saya yang diketahui Allah itu yang sudah tercatat. Rabbi ufir. Ham. Wa'fu. Watakarram. Watajawaz. Amma ta'lam. Innaka ta'lam. Ma lam na'lam. Innaka antallah al-a'azzul akram. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbi ufirli warhamni. Wajburni warfa'ni warzuqni. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada lagi ketika tahlil. Gimana Bu Anis? Al-Baqarah ayat terakhir itu loh. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna wa'fu anna wa'fir lana Jadi banyak sekali zikir-zikir yang mengisyaratkan wa'fu anna, maafkan, hapus semuanya tanpa tersisa. Wa kaffir anna sayiatina
wa tawaffana ma'al abrar. Hati yang itu bisa mengkonektingkan doa haji, doa Lailatul Qadar, doa sholat, doa Yasin Talil. Itu saya sebut sebagai akar doa. Jenengan tahu gunung. Gunung dengan gunung itu kayaknya terpisah, padahal akar gunungnya nyambung. Hanya satu meletus, satunya empat atau guncang. Betul enggak? Jenengan itu kalau lihat pohon itu kan, pohon dengan pohon kayaknya enggak nyambung, tapi akarnya nyambung enggak? Makanya akar ayat dalil itu nyambung semua. Kalau hatinya nyambung. Jenengan dengan suami istri itu kalau hati enggak nyambung, itu sering gagal paham sih. Tapi ketika hatinya nyambung, satu ngomong, ya Allah kita batin wis sampai ngomong. No. Nah, itu nyambung. Nah, kita suami istri sering nyambung apa gagal paham? Kalau sering gagal paham, berarti satunya ke sana, satunya ke sini. Buktinya Bu Anies kalau sholatnya pikirannya ke sana ke sini, masa nyambung sih? Seharusnya sholat itu imam dengan makmum, makmum dengan makmum kan min nafsi wahidah. Makanya imam kan harus diikuti. Kalau ruku ya semuanya ikut nyambung. Tapi saya nggak tahu ikutnya zahir batin apa sebatas fikih. Saya itu mau ikut Ustaz sama imam itu, tapi imamnya tersesat masa saya ikut Ustaz. Imamnya salah ya. Imamnya salah ya Allah. Kiram itu. Imamnya salah masa ikut salah. Subhanallah. Ya Allah ya Karim. Hati-hati. Saya ingatkan berkali-kali. Imam itu kalau sudah riak. Ditenono. Ditenono ya. Blank langsung. Cepet. Hati-hati. Masuk ini enggak? Loh. Hati yang riak. Hati yang sombong. Ditenono. Kari nunggu saatnya saja. Imam yang riak dan sombong, nunggu saatnya saja. Dan langsung viral itu. Tiba jelas itu. Hati yang bersih, khairoi yarah. Hati yang sombong dan riak, khairoi. Tapi kok masih dipuji? Titenono. Tungguin aja, tungguin. Ternyata ngomong saya agak mandi, terjadi. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.